Saudara, misteri pembunuhan anak dalam karung di Sumatera Barat akhirnya menemui titik terang. Setelah sepekan lebih, terduga pelaku pembunuhan Cinta Novitasari akhirnya ditangkap dalam pelariannya ke kota Langsa, Aceh, Senin kemarin. Terduga pelaku pembunuhan siswi madrasah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini ditangkap oleh tim Satreskrim Polsek Langsa Barat dipimpin Kapolsek Langsa Barat Ibtu Hufiza Fahmi. Menurut Kapolres Langsa AKBP Andi Rahmansyah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tanah Datar, Sumatera Barat untuk menjemput terduga pelaku pembunuhan. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa ini kemungkinan adalah DPO yang ada di Polres Tanah Datar yang terjadi melakukan pembunuhan siswi MSen, mayatnya dalam karung. Kemudian Kapolsek berkoordinasi dengan Polres Tanah Datar tentang kemudian foto orang dan lain-lain. Akhirnya disimpulkan oleh Polres Tanah Datar bahwa memang itu adalah DPO mereka dan sudah dikirim surat DPO-nya. Mana surat DPO-nya? Tolong dikirimkan surat DPO-nya. Kemudian dari DPO itu kami bergerak melakukan penangkapan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan siswi MTS di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat sore, Rio. Rio, terduga pelaku pembunuhan gadis dalam karung sudah ditangkap di Langsa, Aceh. Ini awalnya seperti apa ceritanya sehingga bisa diketahui pelaku ini berada di Langsa? Dan juga dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa pelaku sebenarnya yang tertangkap dalam kasus ini? Ya, Desi dan juga saudara, tertangkapnya terduga pelaku utama pembunuhan gadis yang tewas terbungkus karung di Kabupaten Tanah Datar ini tidak terlepas dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik dari Satres Polres Tanah Datar. Sebelumnya karena memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang. Bahkan di antara 21 orang ini ada pemeriksaannya yang dilakukan berulang. Sehingga dari kesimpulan yang sudah diambil dari pemeriksaan ini, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku pertama, itu di Kabupaten Tanah Datar, inisial BM. Terduga pelaku pertama ini diamankan di daerah kawasan Puncak Batu, Kabupaten Tanah Datar. Dari keterangan terduga pelaku pertama inilah yang berhasil diamankan ini, akhirnya terungkaplah identitas dari terduga pelaku utama yang lari ke daerah Langsa Aceh tersebut. Dan pihak kepolisian akhirnya menyebarkan daftar pencarian orang ke Polres-Polres dan berdasarkan keterangan dari Polres Langsa itu memang tersangka NJ terduga pelaku utama ini berhasil diamankan berkat laporan masyarakat yang curiga akan kehadirannya di Langsa. Demikian, Desi. Oke, dari ciri-ciri yang selama ini dicari Polres Tanah Datar, apakah ciri-ciri pelaku yang ditangkap ini sama dengan yang ada di CCTV, Rio? Ya, sejauh ini memang polisi belum merinci apakah yang terekam CCTV adalah terduga pelaku utama yang diamankan di Aceh atau terduga pelaku yang diamankan di Kabupaten Tanah Datar sebelumnya, karena di sini ada dua terduga pelaku. Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan, memang kualitas dari video CCTV ini sangat buruk sehingga tidak bisa mendeteksi apakah itu terduga pelaku yang sudah pertama diamankan di Tanah Datar atau terduga pelaku yang di Langsa ini. Dari ramalan ini memang pihak kepolisian menyatakan bahwasanya nantinya akan mengambil keterangan lagi dari terduga pelaku yang utama yang diamankan di Langsa ini dan mencocokkannya dengan keterangan terduga pelaku yang sebelumnya sudah diamankan. Demikian, Desi. Baik, bagaimana dengan peran pelaku? Apakah dari pihak kepolisian sudah memberikan keterangan mengenai ini dari pelaku yang pertama ditangkap di Langsa dengan yang di Tanah Datar? Apakah sudah ada ceritanya, Rio? Ya, terkait dengan apa motif dan keterlibatan masing-masing terduga pelaku dan juga apa yang menyebabkan dia melakukan pembunuhan. Sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Tanah Datar itu belum menyampaikan secara resmi apa alasannya. Namun dalam hal ini memang dia menyampaikan bahwasanya antara korban dengan dua orang terduga pelaku ini sudah kenal cukup lama. Demikian, Desi. Baik, jika belum diketahui, tapi apakah sudah diketahui hubungan dari kedua pelaku ini dengan korban, Rio?
Ya, Desi, antara kedua pelaku dengan korban itu disampaikan oleh Kasat Reskrim dari Polres Tanah Datar. Mereka berdua ketiganya sudah mengenal cukup lama dan berdasarkan dari rilis yang sudah disampaikan oleh Polres Langsa, itu juga disampaikan bahwasannya terduga pelaku ini menyatakan bahwasannya ia melakukan itu karena motif sakit hati karena dimaki oleh korban. Namun dalam hal ini memang pihak kepolisian dari Tanah Datar itu masih harus melakukan pencocokan keterangan lagi dengan menghadirkan mempertemukan kedua terduga pelaku ini. Demikian, Desi. Baik Rio, bagaimana dengan motifnya? Apakah sudah diketahui juga motif apa di balik pembunuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku ini, Rio? Ya, sejauh ini dari untuk motif memang pihak kepolisian belum menyampaikan apa motif di balik pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang terduga pelaku yang sudah berhasil diamankan ini. Dan dalam menentukan motif ini, pihak kepolisian juga masih akan menunggu proses penjemputan dari terduga pelaku utama yang diamankan di Langsa untuk kemudian dicocokkan keterangannya dan diambil keterangannya dengan terduga pelaku yang sudah sebelumnya diamankan. Dan dalam hal ini untuk memperkuat motif dan apa saja tindakan yang sudah dilakukan oleh terduga pelaku ini terhadap korban, itu pihak kepolisian juga akan menunggu hasil autopsi yang sebelumnya sudah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan untuk hasil autopsi sendiri, penyidik menyatakan bahwasannya hasilnya kemungkinan akan keluar pada sore hari ini. Demikian, Desi. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Tanah Datar. Tadi ada Rio Johannes. Terima kasih Rio, selamat bertugas kembali.